Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading seperti biasa. Mystery reading itu adalah membiarkan kartunya mengalir saja seperti apa kata kartu yang bertebaran nanti. Nanti aku akan ambil kesimpulan untuk menentukan temanya. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Suaraku agak habis ngerok kayaknya. Harap maklum ya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepun. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, dan selalu bercerita tentang kamu dan dia. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau emang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tetap bijak ya. Mungkin readingannya bukan untuk kamu. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kartunya dia gede-gede semua, major semua. Buat kalian yang ingin pesan produk spiritualnya aku, juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Ups. Wow, bisa gitu ya kartunya, hitam semua, hijau semua, padahal sekian banyak warna di sini. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Knight of Wands. Ada yang belum tuntas ya. Ada circle yang masih muter-muter. Ada yang harus diselesaikan, tapi ada yang lari-lari di sini. Jadi ada yang ingin diselesaikan, tapi yang satunya sepertinya nggak mau atau belum mau untuk menyelesaikan. Entah ini hubungan atau apa yang menjadi kisah kalian. Oke, energi dia sini ada the Fool, ada satu babak baru yang sedang ingin dia lakukan, memulai langkah awalan, rencana-rencana. Lagi membuka peluang besar untuk diri dia supaya penuh dengan keberlimpahan. Lagi banyak cari cuan juga nih. Setiap orang rata-rata cari cuan ya. Kemudian ada Strength, lagi mengumpulkan keberanian, power, kepercayaan diri. Lagi kehilangan taring. Kemudian sini ada Hierophant, lagi banyak berbenah diri secara spiritual. Ingat ya, spiritual itu bukan kayak belajar jadi dukun atau sesuatu yang berkaitan dengan klinik spiritual. Itu adalah diri sejatinya kita. Jadi kalau ada orang misalnya membuat kalimat lagi
meningkatkan spiritual, artinya dia lagi banyak berbenah diri atau koreksi diri. Ya, lagi banyak healing. Energi kalian sini ada Four of Pentacles. Beberapa di antara kalian lagi ada yang dapat warisan kah? Atau dapat harta dari old money, atau dari uang lama. Uang lama tuh maksudnya ya kalau nggak warisan, properti, atau jangan-jangan harta gono gini juga bisa. But terlepas dari masalah finansial, di sini kalau aku lihat sih ada situasi stuck dalam diri kalian. Stuck ini sebenarnya bukan stuck dari kemarin-kemarin. Ada energi yang sebenarnya sudah mulai berkembang, tapi kayaknya ke bawah arus, akhirnya stuck lagi. Yang tadinya kayak sudah yakin, udah kekeh, misalnya, entah ini contoh ya, entah ini move on, atau mencoba memulai sesuatu yang baru, tapi ada nggak tahu ya, ada trust issue mungkin, atau ada hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan, akhirnya membuat itu jadi kayak diam lagi, stuck lagi ya. Kemudian sini ada Nine of Pentacles. Ini ada cuan. Nggak usah bicara lagi tentang uang nih, kartu kalian uang semua nih, lagi penuh dengan keberlimpahan, atau memang lagi fokus dengan mencari cuan atau meningkatkan keberlimpahan kalian ya. Knight of Pentacles, ada sesuatu yang udah kalian kerjakan tapi sepertinya tinggal nunggu hasil. Ini juga tentang suatu perencanaan ya. Apakah dengan uang, atau kalian lagi ngejar cuan yang sekarang ini lagi kuat di energi kalian? Apakah memang ada perencanaan? Ya, paling banter bisa ditebak perencanaan akhir tahun, liburan, cuti. Atau lagi memang pengen beli properti ya, atau pengen beli sesuatu yang jangka panjang. Itu dia energi kalian. Energi kalian sudah lebih asik daripada energi dia. Berat. Oke, kita lihat apa yang pernah terjadi atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Ada second chance. Kemudian sini ada trap. Kemudian ada nourish. Kemudian ada pen, nano-nano. Hubungan kamu dan dia ibarat nano-nano. Loyal. Kemudian ada konflik. Bottom of the deck ya, ada komitmen, marriage, promise, fidelity ya. Ada yang merencanakan pernikahan, bernikah. Ada yang merencanakan pernikahan sama dia, tapi sepertinya mungkin nggak tahu, ketunda, delay, atau memang terjadi pembatalan. Atau ini memang hubungan kalian adalah hubungan yang disembunyikan di balik kelambu. Artinya adalah hubungan third party atau hubungan diam-diam. Second chance, di sini ada reconciliation, ya, making amends, opportunity. Nih, lagi-lagi ada energi second chance. Nggak tahu apakah ini akan terjadi atau ini sudah sering terjadi. Selalu saja memberikan kesempatan kedua. Tapi lagi-lagi sepertinya terjebak, ya, trap. Terjebak, stuck lagi, ya, tied down, captive. Akhirnya terjebak lagi dengan situasi yang sama atau situasi yang gitu-gitu aja. Mungkin kamu berpikir dengan memberikan kesempatan kedua, second chance tadi, dia mungkin akan melakukan suatu perubahan, penyesalan, dan lain-lain. Tapi nyatanya kayak muter lagi ke circle yang sama. Tapi nggak bisa lepas kalau aku lihat. Ya, karena mungkin ada loyalitas yang sudah melekat dalam hubungan kalian. Jadi mau seperti apapun sikap, tindakan, kelakuan, perilaku, attitude, ya ujung-ujungnya terima lagi. Kemudian ada nourish, di sini ada self growth, ada self focus, ada soul finding. Ya, tapi aku lihat kamu gimana ya? Sekalipun hubungan kamu sama dia tuh entah seperti apa ya, asam garamnya, cuman kamu ngerasa bahwa kehadiran dia tuh memberikan banyak hikmah kepada kamu atau memberikan pembelajaran. Jadi kamu ngerti artinya self love, ngerti artinya self growth, bertumbuh, atau ngerti artinya sabar dan lain-lainnya terkait dengan emosional. Pain, penuh dengan kesakitan, ya, afraid, caution, kecemasan, peringatan-peringatan, hubungannya lumayan menyakitkan, tapi tetap memberikan loyalitas, loyalty, trusting. Reality, believing. Artinya, ya sudahlah, mengampunkan saja tindak tanduknya, ya. Yang penting jangan pergi, jangan meninggalkan. Tapi kan sayangnya di sini kalau aku lihat banyak yang suka mondar-mandir atau bahkan dalam fase lagi di ghosting nih. Kemudian ada konflik, chasing difference, incompatibility, ya.
Terlalu banyak dualitas, terlalu banyak konflik, terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda antara kamu dan dia. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Initiate of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ace of Water, Cancer, Scorpio, Pisces atau Ace of Cup. Kemudian di sini ada Eight of Water, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Six of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Chaser and Runner, Roller Coaster, campur aduk lagi. Campur aduk lagi. Kalian berdealing sama seseorang yang belum dewasa, sekalipun mungkin usianya sudah dewasa. Ya, jadi batasan dewasa itu bukan berkaitan dengan angka nominal usia, tapi adalah perilaku, sikap, ego juga bermain di situ. Jadi kalau yang aku lihat ada yang hubungannya cuman sekelibatan, atau one night stand juga bisa, atau TTM-an ya. Hubungannya nggak lama, atau hubungannya kayak awalnya cuman main-main atau cuman coba-coba, tapi akhirnya kepincut, akhirnya berlanjut ya. Tapi justru ketika lagi sayang-sayangnya, ini energi ghostingnya kuat banget. Ketika lagi sayang-sayangnya, ketika lagi merencanakan hal besar dalam hubungan ini ya, seseorang ini sepertinya mulai memperlihatkan sikap aslinya mungkin ya, atau tindakan-tindakan yang pada akhirnya sebenarnya itu tidak seperti yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan ya. Dan di sini kayak ada ancaman kecil mungkin yang terjadi ya. Awalnya mungkin merasa bahwa udah deh kalau mendapatkan pasangan yang model gini aku nggak sanggup, kayaknya ini nggak benar segala macam. Akhirnya di awal ada yang berani memutuskan dulu hubungan tersebut ya. Ya udah deh kita jangan lanjut, tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian nyesal sama ucapan tadi, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ya. Akhirnya hubungan ini berlanjut kalau yang aku lihat. Tapi apapun situasi yang sudah terbongkar terjadi ya, atau pengakuan-pengakuan di mana ketika sesuatu yang tadi terbongkar itu ya, bukannya menjadikan itu sebagai landasan atau kayak tolak ukurnya kayak ya udah kamu kan udah tahu, kita udah sama-sama tahu nih dari kejelekan aku, keburukan aku, nggak menganggap itu akan menjadi suatu yang membuat dia akan berubah gitu. Ya, maksudnya kamu dengan memberikan maaf, yang penting kamu jujur deh, walaupun sakit jujur nggak apa-apa. Tapi ketika dia semakin tahu kalau kamu sudah memahami tentang dia atau sudah mengetahui boroknya atau kejelekan-kejelekannya, dia bukannya semakin berubah, tapi dia semakin menunjukkan keburukan-keburukan lainnya. Karena tadi dia merasa kamu bakal tetap mengerti atau tetap paham itu. Ini ada hubungan LDR, ada hubungan virtual, hubungan jarak jauhnya, LDR jarak jauh ya, jarak usianya juga ada juga perbedaan kultur, perbedaan agama juga banyak, ada juga yang satu keyakinan tapi sepertinya ada masalah sama antara kedua belah pihak keluarga yang nggak tahu apakah adat istiadat ya, suku mungkin, atau apa sih, marga mungkin gitu. Jadinya akhirnya banyak yang memaksakan mencoba, siapa tahu dengan kita ulangi lagi, kita coba lagi, kita mulai lagi, nanti mungkin ada perubahan-perubahan, tapi nyatanya enggak ya, tetap aja bolak-balik habitnya gitu lagi. Itu yang terlihat. Ini apa tadi? Six of Water nih, kerinduan. Siapa yang lagi rindu, kalian kah atau dia ya? For a Fire di sini hubungannya berapi-api, hubungannya stabil, hubungannya balance, hubungannya saling merindukan. Tapi nanti kalau ketemu ada aja konflik, ada aja masalah yang tiba-tiba muncul. Dari omongan-omongan kecil gampang mancing-mancing nih kalau aku lihat. Ya, jadi yang satunya mungkin ada yang berjiwa detektif. Jadi kalau salah kata hari ini dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian kemarin.
Jadi suka mencari mata rantai. Akhirnya sekalipun ingin mencoba berbaikan lagi atau rekonsiliasi lagi, yang terjadi terkorek lagi. Ada aja terus aib yang terlihat. Gak tuntas-tuntas. Itu dia. Itu kisah masa lalu ya. Jangan bilang, jangan tanya kenapa Mami kalau reading masa lalu. Karena aku perlu bongkar dulu. Ya apa yang udah terjadi supaya aku tahu ke depannya itu harus gimana. Apa ini? Ada awakening, judgment, karmic relationship, karma, 5 of fire, Aries, Leo, Sagittarius, konflik batin, 2 of fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada the sage, high priestess. Kemudian sini ada Seven of Earth, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada yang nyesel, ada yang banyak merenung, ada yang banyak memahami satu kejadian dari satu kejadian lagi. Ada yang lagi muter-muter. Kenapa dari setiap kejadian-kejadian yang dia alamin kok larinya ke kamu lagi, pikirannya kok ke kamu lagi tertuju. Ya, ini ada mata batin yang mulai terbuka, tapi terbuka akibat sebab dia mengalami sesuatu. Ya, bisa jadi mungkin udah dapat karma atau dapat balasan atau mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan mungkin dia berpikir bahwa ini adalah karma atau ini adalah hasil dari perbuatan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Sekarang kalau yang aku lihat ini orang lagi konflik batin banget atau sedang berkonflik. Nggak tahu berkonflik dengan seseorang kah, dengan golongan kah, atasan, atau dengan siapapun juga. Cuman di saat dia sedang berkonflik, entah itu dengan batinnya sendiri atau dengan siapapun, ada alam bawah sadar di dalam diri dia kembali mengingat tentang kejadian atau kejahatan atau hal-hal yang tidak bagus atau tidak pantas yang dia lakukan. Itu jatuhnya ke siapa aja ya. Jadi kayak dia lagi memaknai, aku bisa kayak gini nih gara-gara siapa ya? Apakah aku dulu bikin jahat sama si A, si B, si C? Semuanya dia ingat-ingat itu. Oke, kita cek dulu energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Voyage of Water. Ada beberapa di antara kalian berupaya untuk move on tapi belum bisa menutup masa lalu. Artinya niat atau action untuk move on-nya kuat, tapi di dasar hati masih ada seseorang yang melekat di dalam diri kalian atau di dalam ingatan kalian, ya. Jadi kayak kalian lagi mencoba kalau bisa pengen deh dapat pasangan lagi, move on itu, tapi sisi baiknya dapatnya dari seseorang yang di masa lalu tadi. Kalau mau move on jangan ingat-ingat lagi ke belakang, harus maju ke depan. Oke? Kita lanjut ke readingan ya. Aku nggak tahu nih orang kenapa ya kok kayaknya nyesel banget, kok kayaknya kayak ada afirmasi, ada permintaan, ada permohonan atau doa yang sedang dia layangkan ke langit ya. Kesadaran dalam diri dia nih, 2 mata kelihatan, ada third eye. Kesadaran yang terjadi ini kayak ini juga ada sedikit banyak berkaitan dengan mimpi. Ya, apakah mungkin belakangan ini dia suka mimpiin kamu, ya, atau belakangan ini mungkin dia suka kepikiran sama kamu juga bisa, ya. Tapi lebih kepada tentang tindak tanduk dia atau arogansi yang dia lakukan terhadap diri kamu. Ada satu situasi yang aku lihat juga di sini, seseorang ini menyesal terhadap diri kamu, ya, karena dia memikirkan tentang kalau saja aku tidak melakukan hal tersebut, mungkin nasibku nggak kayak gini, mungkin hidupku sekarang nggak seperti ini, seperti itu. Mungkin dia berpikir banyak hal yang bisa dia lebih bisa dikatakan dia raih atau dia petik. Nih lagi-lagi mungkin banyak juga di sini yang berkaitan dengan masalah sumber kontribusi atau support system sama dia itu. Jadi aku nggak cek lagi yang mungkin dia orangnya narsis atau apa, ada sih di sini komplit. Jadi tergantung versinya kalian aja masing-masing.
Tapi dia lagi kalau dari kartu ini maknanya banyak kali nih. Dia lagi kayak nunggu sesuatu deh. Nggak tahu nunggu kode dari kamu kah? Ya, atau nunggu pemberian, bantuan, atau menunggu sesuatu pokoknya dari kamu. Ya, entah itu kode atau dalam bentuk benda atau barang gitu. Jadi judulnya apa? Udah main shuffle kartu aja. Iya, penyesalan dia terhadap diri kamu ya. Kita lihat apa sih yang menjadi penyesalan dia terhadap diri kamu. Apa yang dia sesalkan terhadap diri kamu. Oke, di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ace of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Swords. Apa yang dia sesali terhadap diri kamu? Ya, banyak yang dia ambil, sementara dia nggak bisa ngambil keputusan. Mungkin ada kisah terselip di antara kalian bahwa aku akan memberikan apapun yang menjadi keinginan kamu. Tapi bisa nggak kalau kamu stay sama aku aja? Bisa nggak kamu lepasin yang di sana? Ya, di satu sisi dia nggak bisa melepaskan yang di sana, tapi di satu sisi dia pingin meraih apa yang sudah mungkin kamu janjikan. Ya, artinya rakus. Ya, semuanya dia inginkan. Jadi ada energi juggling tentang pilihan. Mungkin pernah terjadi konflik di mana harus menuntut pilih dia atau aku. Tapi nyatanya mungkin dia nggak bisa ngambil keputusan tersebut. Ada yang mungkin terang-terangan, sorry aku nggak bisa, aku maunya dua-dua. Atau ada yang cuma berpura-pura, iya nanti aku tinggalin dia. Ya, hanya untuk menenangkan kamu atau hanya untuk menyenangkan hati kamu, tapi nyatanya diam-diam masih menjalin hubungan di luar sana. Seperti itu, artinya dia seseorang yang memang tidak bisa mengambil sikap atau tindakan tegas. Ya, apalagi penyesalan dia terhadap diri kamu adalah Seven of Swords. Ya, terlalu tricky, curang, culas, ya, atau manipulatif, playing victim. Terlalu banyak strategi, terlalu banyak akal atau skenario. Ini hubungan drakor sepertinya yang terjadi antara kamu sama dia. Suka mencari-cari alasan ketika justru kesalahan dia yang terbongkar. Suka mencari kambing hitam juga, atau suka mengkambing hitamkan kamu dari suatu kejadian. Ini gara-gara kamu nih, makanya kayak gini nih. Ini gara-gara kamu nih, begini-begini. Ada aja pokoknya salahnya buat dia ngelak, buat dia ngeles. Ngeles apa Mi? Bahasa Inggris atau matematika. Kemudian di sini ya aku lihat apalagi penyesalan yang sudah terjadi. Penyesalannya adalah mungkin dia suka mengeluarkan kata-kata tajam, suka mengumpat, atau kata-kata yang tidak pantas. Sebut aja kayak kebun binatang, semua taman satwa keluar. Ini juga kalau sudah marah sama kamu atau sudah berkonflik, ya, caci makinya keluar, ungkit-mengungkitnya juga keluar. Lupa sama jasa kamu, lupa sama yang kamu berikan, tapi apa yang dia berikan sedikit aja diungkit-ungkit, dibesar-besarin. Ya, penyesalan dia terhadap diri kamu juga di sini pergi begitu aja tanpa basa-basi. Ya, artinya perginya keluar jendela, nggak keluar pintu. Itu dia namanya ghosting, ya, kabur. Itu dia. Ada juga yang masih nyangkut di sini, ya, walaupun sudah ghosting tapi nggak tuntas tadi. Artinya mungkin dia pergi dengan membawa sesuatu dari apa yang kamu milikin. Ya nggak tahu apakah harta, benda, uang atau apapun, atau pinjaman-pinjaman lainnya, ya. Kemudian ada Five of Wands di sini. Penyesalan dia apa? Karena suka berkonflik sama kamu, suka cari gara-gara, suka naikin emosi kamu. Juga suka termakan trust issue. Suka mendengar omongan orang lain, gampang terpengaruh dengan omongan orang lain daripada omongan sendiri atau penjelasan-penjelasan yang kamu berikan. Kalau dari orang lain rasanya make sense, kalau dari kamu kayaknya nggak mungkin, ada aja alasannya. Gitu.
Kemudian sini ada Ten of Swords ya, penyesalan apa lagi? Ini melukai perasaan kamu habis-habisan, ini terjadi pembantaian. Benar-benar melukai perasaan kamu dari berbagai sudut, berbagai sisi. Ya, kita lihat apalagi penyesalan dia terhadap diri kamu. Oke, di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Ini kalian banyak yang diporotin ya. Nggak semua ya, ingat nggak semua. Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Dan The Fool, ada 2 The Fool. Penyesalannya terhadap diri kamu, apa yang sudah dia lakukan, apa yang menjadi penyesalan dari sesuatu tindakan tersebut. Ini dia, ya. Memanfaatkan kamu, membuat kamu stuck, sementara dia berjalan sendiri atau berjalan dengan kehidupannya. Ada yang dia ambil ini di sini, terang-terangan, ya. Atau katakanlah mungkin dia tidak secara langsung minta atau mengambil sesuatu yang menjadi milik kamu, tapi dia kayak ada alasan-alasan. Misalnya aku lagi butuh ini, nenekku lagi sakit, kucingku lagi butuh perawatan, kucing tetangga juga lagi begini begitu. Jadi dia pengen mendapatkan sesuatu buat diri dia, tapi menggunakan alasan-alasan supaya tidak terlihat kalau itu dia seperti memang meminta atau mengambil. Ya, itu dia. Ini juga beberapa di antara mereka ada yang membuat kalian stuck. Ya, stuck dalam artian nggak tahu apakah mungkin kalau kalian nggak bisa memberikan sesuatu kepada dia sehingga kalian ada yang menggadaikan perhiasan, ada yang melakukan pinjaman, mungkin nggak tahu pinjamannya seperti apa bentuknya, entah ini pinjol ke orang lain, kemana-kemana lah yang bisa dipinjam-pinjamin, ya. Terus kenapa yang membuat dia menyesal? Karena dia tidak bisa menghargai pemberian kamu. Dia suka boros, suka hambur-hamburin. Atau dia menganggap semua itu adalah gampang karena kamu mungkin orangnya royal. Karena kamu mungkin orangnya nggak perhitungan. Itu. Jika sekarang nggak bersama kamu, siapa yang mau kasih kamu atau kasih dia seperti itu? Menemukan atau berjumpa sama kamu itu adalah 1:1 juta atau lebih, ya. Nggak mudah ketemu sama orang seperti kamu yang ibaratnya mungkin dia berpikir rela berkorban, rela memberikan apa yang bisa kamu berikan. Unconditional love-nya juga besar. Oke, kemudian sini ada Knight of Swords. Melukai perasaan kamu, mengubur dalam-dalam kenangan, ya, atau mengubur dalam-dalam apa yang menjadi rahasia yang tidak mau disampaikan ke kamu. Sekalipun sudah terbongkar, sekalipun sudah terlihat, tapi masih banyak berkelit. Masih banyak alasan-alasan yang dia berikan. Nggak bertanggung jawab, ya, atau menutupi apa yang selalu menjadi kesalahan atau aib dia. Tadi lagi-lagi tentang kambing hitam. Kemudian ada Nine of Cups, ya. Penyesalan dia adalah menyia-nyiakan pengorbanan, kasih sayang, perhatian, apapun hal-hal baik dari diri kamu. Itu juga menjadi penyesalan terbesar dari diri dia. Kemudian penyesalan apa lagi yang dia rasakan? Suka ngebodoh-bodohin kamu, ya. Ini suka ngendap-ngendap, diam-diam mungkin bilangnya, iya aku sudah pulang ke rumah, bubuk ya, langsung matiin HP. Rupanya HP yang satu dimatiin, dianya kelayaban. Atau HP-nya yang satu dianggap seperti tidur, nggak taunya dia playing around, chattingan lagi sama yang lain. Jadi ada aja pembodohan-pembodohan yang dilakukan pada malam hari ketika kalian tidak bersama, ngendap-ngendap, ya. Itu dia. Banyak sekali dia melakukan yang namanya tidak melakukan yang namanya pengakuan. Nggak ada pengakuan, gitulah. Sulit mendapatkan pengakuan dari diri dia, ya. Jadi kalaupun misalnya ada pengakuan ada apa, ya
terpaksa gitu. Kita lihat perasaannya ke kamu ya. Ada Knight of Pentacle, perasaannya masih pengen datang nih, tapi hati-hati ya. Pengen datang dalam artian agak kurang baik sih kalau aku lihat, walaupun slow motion, ada rencana, ada schedule yang sudah dia lakukan, ada jurnal yang dia bawa. Artinya kalaupun dia datang lagi, jangan sampai ini menyesalnya tuh kayak lagi makan bakwan pakai cabai rawit. Pedesnya waktu digigit aja, sambal lado ya. Nanti kalau udah nggak ini lagi, kumat lagi. Karena di sini kalau aku lihat perasaannya ke kamu masih pingin datang, masih pengen tertuju. But sorry to say, aku nggak bisa memberikan gambaran perasaan dia itu pingin balik, tapi baliknya dalam konsep yang seperti apa, ya. Jadi kayak pingin balik lagi ke kamu, pengen memberikan loyalitas. Ingat ya, ada hewan itu adalah simbol loyalitas. Mau memberikan kesetiaan, loyalitas agar asal kayak dulu lagi, kamunya bisa memberikan banyak hal kepada dia. Oke, perasaannya ke kamu seperti apa? Di sini ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, ya, tuh dia masih ingin memulai awalan baru lagi, ingin menyatakan satu bentuk penyesalan, permintaan maaf. Yang jelas ingin mengawali kembali. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Perasaannya ke kamu ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, tapi aku kasih tapinya lagi. Sekalipun memang dia ada keinginan datang untuk memberikan perasaannya lagi, tapi tidak berubah ya. Karena di sini ada dua perahu. It's mean artinya buat kalian yang berada di situasi third party, sekalipun dia ingin balik lagi, tapi dia tetap ingin mempertahankan, katakanlah kalau yang sudah punya pasangan tetap pasangannya, ya kalau yang tak punya pasangan bisa jadi dia pengen tetap sama kamu, tapi nanti sewaktu-waktu kalau tiba-tiba dia kepincut, kecantol lagi sama yang lain, maka itu adalah karakter yang memang sulit untuk dia rubah. Itu ya, perasaannya memang nggak bisa ngelepasin kamu, tapi juga dia nggak bisa ngelepasin karakternya, ya. Kemudian ada Knight of Wands, naik lagi. Ya. Perasaannya lagi kayak campur aduk nih, kemudian ya di satu sisi tadi, apakah ada gambaran mengharapkan kode, atau mungkin mengharapkan kamu yang mujuk-mujuk dia lagi seperti dulu, tapi tidak ada tindakan. Karena mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah mulai bersikap tegas nih. Jadi kayak dia kesel sendiri, ya. Perasaannya lagi campur aduk di sini. Kayak King Kong lagi marah. King Kong apa Bagong ini? Ya, lagi emosional sendiri. Di satu sisi pingin maju, mungkin gengsi. Di satu sisi kayak kalau dilama-lamain juga nggak tahan, nggak kuat. Jadi bercampur aduk. Besok kita pakai tema ini ya, karena aku lihat di sini juga ya, kalau aku tarik untuk kisah lainnya, aku ngelihat gini, dia kayak ada kecemasan kalau kamu tuh nanti pada akhirnya bersikap tegas. Nanti besok kita cek ya, kalau kamu bersikap tegas seperti apa sikap dia atau hal-hal lainnya ya. Oke, last one, perasaan dia ke kamu. Perasaannya ke kamu saat ini ada Three of Swords ya. Masih terluka atau takut. Bisa jadi. Bisa jadi takut karena dia pernah melukai perasaan kamu ya, atau bisa jadi juga dia yang terluka, ya mungkin ya, namanya orang ribut, namanya orang berantem, ada hal-hal yang tanpa disadari ataupun disengaja ataupun tidak disengaja. Entah mungkin juga ada tindakan kamu yang masih membuat dia kesel. Makanya kayak dia tuh berharap kamu yang mengakui kesalahan, bukan kambing hitam lagi. Wedus hitam ya. Atau kayak misalnya kamu yang harus merayu dia, iya aku yang salah kemarin, ya kamu benar gitu. Jadi kayak perasaannya memang sebenarnya masih ada perasaan tapi campur nih. Ada perasaan pengen disupport lagi ya, ada perasaan sayang, kadang-kadang marah sendiri, gemes sendiri, kadang-kadang ingin memulai, kadang-kadang sensi sendiri. Perasaan yang tidak dewasa. Energi dia secara keseluruhan ada The Devil, ada adiksi yang belum lepas dari diri dia, masih ada kemarahan ya. Ini juga energinya kayak sedikit banyak masih mati suri. Artinya masih ngambek, Oke, kita cek zodiak ya.
Sorry tadi ke pause sebentar, aku minum air hangat. Kita cek zodiak ya. Sini. Ada yang ngintil readingan kita malam ini tuh. Ada Taurus. Tunggu. Halo, ini namanya obsidian, black obsidian. Anak kucing yang kemarin lahir. Hey, turun bawah. Nanti kita main lagi sebentar, ya. Dia suka nemenin aku reading, cuman aku nggak pernah naikin dia ke atas meja, selalu di bawah. Ada Taurus, ada Virgo, ada Libra kebalik, ada Aquarius, ada Leo, ada Capricorn, ada Gemini. Jadi kemarin kucing aku yang aku bilang itu lahir 6 ekor, semua namanya aku kasih nama kristal. Ada Mbak Rose Quartz. Ada Z, ada X, ada E, ada L, ada M, ada F, ada O, ada C, S, G, C, Q, K. Ini kalau kalian yang udah kenal aku lama pasti bisa nebak kenapa aku mulai batuk. Aku kemarin siang makan mendoan, batuk jadinya. Untuk angka ada 11, 25, 26, 4, 15, 23, 20, 30. Batu maksudnya 18. Kita baca buku. Hari ini kita masuk ke apa ini? Tentang the reminder, ya. Bangkit atau terjepit. Juara sejati adalah siap menghadapi segala kesulitan, sementara pecundang biasanya hanya siap menikmati kemenangan. Itu saja, tidak lebih. Anda bisa saja memiliki semua kelengkapan untuk menaklukkan kehidupan yang menjamin Anda lebih mudah meraih impian dan harapan Anda. Namun, jika tak ada nyali dan semangat, semua itu hanya makin memberatkan langkah kaki Anda atau menjadi beban. Kekuatan berubah menuju kebangkitan terletak pada saat ini, di mana kaki Anda berdiri dan situasi yang tengah melingkupi Anda. Mereka yang menunda-nunda sembari terus mencari-cari alasan dan waktu yang tepat tidak akan bisa memulai proyek kebangkitan tersebut. Sebaliknya, justru akan tertinggal zaman dan ditelan arus perubahan. Besok sambung lagi. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.